Halo semuanya, jumpa lagi di acara Bincang-Bincang Arsitektur kita. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai KDB dan KLB yang merupakan ketentuan dalam perancangan di suatu lahan, sekarang saya ingin membahas mengenai ketentuan lainnya, yaitu KDH atau koefisien dasar hijau dan KTB, yaitu koefisien tapak basement, di mana keduanya ini sedikit banyak saling terkait, di mana KDH mencerminkan area hijau, area resapan yang bermanfaat atau penting bagi resapan air hujan ke dalam tanah, dan KTB sendiri mencerminkan besaran luas basement 1 pada suatu bangunan. Tentunya bila di bawah tanah ada basement, otomatis di atasnya tidak dapat menjadi resapan. Tetapi nanti kita akan telah lebih banyak di dalam pembahasan kita kali ini. Pertama, saya ingin membahas mengenai KDH. Jadi KDH merupakan rasio atau perbandingan dari daerah hijau terbuka yang berada di luar bangunan terhadap luas lahannya. Jadi di sini esensinya adalah resapan air hujan, di mana air hujan bisa sampai ke daerah hijau tersebut dan meresap ke dalam tanah, sehingga otomatis daerah hijau atau misalnya katakanlah rumput yang di atasnya ada atap itu tidak terhitung sebagai KDH. Demikian pula bila di bawahnya ada basement. Nah, seringkali orang mengartikan daerah hijau itu sebagai rumput. Padahal sebetulnya daerah hijau esensinya bukan itu. Daerah hijau sendiri esensinya adalah daerah yang bisa meresap. Sebagai gambaran, saya ambil contoh begini. Ada rumput, tentunya di bawah rumput ada tanah, namun di bawah tanah tersebut adalah cor-coran beton. Nah, hal tersebut tidak dapat berfungsi sebagai resapan air hujan. Tetapi di sisi lain ada juga kerikil atau tanah atau pasir yang terlihatnya tidak hijau, tapi di bawahnya itu benar-benar tanah sehingga bisa meresapkan air hujan. Nah, jadi di sini esensinya adalah resapan air hujan, bukan sekedar nampak hijau. Kadang di zaman sekarang ini ada juga taman atau rumput yang tidak menggunakan rumput asli, tapi menggunakan rumput sintetis yang sesuai namanya ya, buatan ya, dari bahan plastik, yang di bawahnya itu adalah cor-coran beton. Terlihatnya sih memang hijau, tapi sebetulnya tidak ada manfaatnya sama sekali terhadap resapan air hujan. Nah, resapan air hujan ini menjadi sangat penting bagi seluruh umat manusia di bumi ini, tidak hanya di lingkungan kita, tidak hanya di kota Jakarta, tidak hanya di negara kita, tapi benar-benar di seluruh muka bumi ini, karena resapan air hujan itu menjaga kualitas dari air tanah, sehingga misalnya bila kualitas air tanah tetap terjaga, maka keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Kedua, bila kualitas atau jumlah air tanah itu tetap terjaga, maka bisa dihindari atau diminimalisir terjadinya penurunan muka tanah, sehingga otomatis bisa meminimalisir terjadinya banjir atau rob dan sebagainya. Nah, beberapa isu mengenai penurunan tanah itu kalau di kota Jakarta itu sudah cukup memprihatinkan. Ya, salah satunya karena adanya banyaknya penggunaan air tanah atau penyerapan air tanah oleh mulai dari rumah tinggal, industri, komersial dan lain sebagainya yang tidak terkendali.
Mungkin bila untuk bangunan komersial, hal tersebut bisa dikontrol oleh instansi pemerintah atau Pemda. Namun kalau untuk hunian rumah tinggal itu agak sulit dikontrol karena pertama memang jumlahnya sangat banyak dan juga itu sudah memasuki ranah privasi dari masing-masing penghuni rumah. Nah, banyak warga masyarakat yang belum mengetahui kelemahan atau kurang baiknya dari penggunaan atau pemanfaatan air tanah untuk kehidupan sehari-harinya, entah untuk mandi, cuci-cuci dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali air tanah yang disedot langsung bila pemilik dari bangunan tersebut atau rumah tersebut tidak menggunakan air dari PDAM. Nah, jadi mengenai KDH ini harus kita sama-sama pahami bahwa tujuannya bukan sekedar untuk membuat lahan kita atau sekitaran dari bangunan kita nampak hijau, asri. Tujuannya bukan itu, tetapi lebih kepada menjaga kualitas, baik mutu, kuantitas, jumlah air tanah yang larinya sampai ke agar ya paling praktisnya adalah agar kota kita tidak mudah banjir, itu tidak terjadi penurunan muka tanah. Itu jadi ya bagi kita yang mungkin pernah mengalami banjir di kota kita masing-masing, di daerah kita masing-masing, ya sebetulnya bisa jadi mungkin ya kita masing-masing memiliki andil juga dalam hal tersebut. Ya dalam hal ini terkait bila kita menggunakan air tanah dalam kehidupan sehari-hari di rumah misalnya. Itu jadi tujuan ekologis dari KDH itulah kenapa oleh pemerintah daerah itu sangat ditekankan. Memang setiap pemerintah daerah memiliki orientasi atau arah kebijakannya masing-masing terkait KDH ini, sehingga ada yang sangat ketat dalam penerapannya, ada juga yang memberikan nilai tetapi tidak seketat daerah lainnya. Tetapi dari pengalaman saya di semua daerah, tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, bila kita merencanakan sebuah bangunan di daerah tersebut, rata-rata semua daerah itu sudah memiliki ketentuan mengenai KDH. Jadi ini sudah menjadi semacam kewaspadaan umum di negara kita. Nah, untuk di Jakarta sendiri, sebetulnya untuk KDH ini sudah disyaratkan seminimal-minimalnya itu 10%. Tetapi itu hanya untuk kasus-kasus tertentu, hanya sebagian kecil. Sebagian besar lahan di Jakarta memiliki ketentuan KDH, ada yang 30%, 35%, rata-rata berkisar 30%. Jadi dari lahan kita, misalnya kita memiliki sebuah lahan seluas 2000 meter persegi, minimal misalnya katakanlah KDH 30%, berarti minimal 2000 meter kali 30%, yaitu 600 meter persegi, itu harus berupa daerah hijau tersebut. Hijau di sini sekali lagi ya bukan sekedar rumput, tetapi memang bisa menjadi resapan. Dan berbeda dengan ketentuan lainnya seperti KDB, KLB maupun KTB yang nilainya itu merupakan nilai maksimal, KDH ini merupakan nilai minimal. Jadi kalau tadi saya pakai lagi contoh, misalnya kita punya tanah 2000 meter, KDH 30%, berarti harus 600 meter persegi. Kalau kita bisa buat 800 meter atau 1500 meter, itu malah boleh, malah sangat baik gitu. Jadi agak berbeda ketentuan KDH ini dibandingkan ketentuan lainnya. Nah, kemudian juga pada luas lahan yang memiliki luas sekurang-kurangnya 5000 meter persegi, area
yang diperhitungkan sebagai KDH itu lebarnya minimal harus 5 meter. Jadi tidak bisa membuat taman lebarnya hanya 1 meter tapi panjang gitu, itu tidak diperhitungkan khusus bagi lahan yang luasnya 5.000 meter persegi ke atas. Nah ini kadang KDH ini kalau di lahan-lahan yang cukup terbatas namun memiliki nilai komersial yang sangat tinggi, misalnya seperti di daerah Duku Atas, di daerah Senayan, itu seringkali perlu disikapi dengan sangat cermat agar secara ketentuan tetap terpenuhi. Nah, namun pada saat bersamaan secara perencanaan tetap terkondisikan dengan baik, sirkulasi kendaraan tetap terakomodir, kemudian juga secara komersial luasan yang bisa dijual atau disewakan oleh pemilik bangunan tetap memenuhi standar minimum. Nah, jadi seluruh hal tersebut harus dapat diakomodir pada lahan tersebut. Memang memiliki tantangan tersendiri dalam perencanaan lahan di area-area tersebut. Tapi ya disitulah kita harus memiliki kemampuan untuk memadupadankan sirkulasi, pola ruang, dan lain sebagainya pada lahan yang terbatas tersebut. Action. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara mengenai peraturan bangunan, acuan kita saat ini adalah peraturan daerah nomor 135 tahun 2019 di DKI Jakarta. Terkait KDH, ini ada beberapa ketentuan yang saya ingin bagikan kepada rekan-rekan. Ini saya bacakan ya. Jadi dalam penentuan perhitungan nilai KDH, di sini rekan-rekan bisa lihat juga di diagram yang saya tampilkan di video saat ini, yaitu permukaan tanah yang dimanfaatkan sebagai resapan air dan RTH, ruang terbuka hijau di atas basement 2. Jadi kalau tadi saya sempat menyinggung bahwa ruang di bawah tanah itu tidak bisa berupa basement, karena tentu saja tidak bisa menjadi resapan. Tetapi bagaimana bila dia merupakan baru ada basementnya di basement 2 gitu. Jadi bila basement 2 lebih besar atau lebih menjorok maju dibandingkan basement satunya, maka area di atas basement 2 yang bukan merupakan basement 1, jadi artinya kan di atas basement 2-nya ada tanah ya. Nah, itu diperhitungkan sebagai KDH. Gitu. Asalkan di atasnya merupakan tanah dan di atasnya lagi juga tidak ada kanopi, tidak ada overstack bangunan gitu. Jadi hal ini didasari karena bila di level basement 1 itu merupakan tanah, namun di bawahnya yaitu di basement 2 itu ada ruangan, dianggap bahwa air tanah itu yang berada di area basement 1 itu masih bisa mengalir ke samping. Jadi katakanlah misalnya kedalaman basement misalnya 3,5 meter gitu ya, basement 1 misalnya 3,5 meter. Jadi di dalam kedalaman 3,5 meter itu air tanah masih bisa mengalir ke samping, sehingga itu bisa diperhitungkan sebagai resapan. Kemudian yang lainnya, perkerasan yang merupakan bagian dari lanskap atau taman yang berada di atas permukaan tanah seperti jogging track, pool deck maksimal 1,5 meter, jalur pedestrian, jalur sepeda dengan material meresapkan air, ini juga dihitung sebagai KDH. Kemudian prasarana parkir yang mempunyai fungsi resapan dapat ditumbuhi rumput menggunakan material meresapkan air, itu dihitung maksimal 25% dari batasan KDH dengan kedalaman tanah minimum 2 meter, serta diwajibkan menanam pohon peneduh dengan rasio 1 pohon peneduh setiap 3 SRP. SRP itu adalah satuan ruang parkir, jadi bisa mencerminkan baik parkir mobil maupun motor.
kita akan membahas mengenai SRP ini di episode lainnya. Nah, jadi untuk mengenai sirkulasi parkir ini, tidak hanya parkir ya, untuk truk pemadam kebakaran, untuk jogging track dan lain sebagainya. Saat ini juga sudah banyak material yang bisa digunakan untuk sirkulasi kendaraan, bahkan untuk dilalui truk pemadam kebakaran. Tentu saja bisa juga untuk jogging track, untuk kegiatan lainnya, namun tetap meresapkan air ke dalam tanah. Nah, ini kita bersyukur bahwa memang ada perkembangan teknologi di bidang konstruksi bangunan, sehingga material-material ini bisa kita pakai saat ini untuk memenuhi KDH secara bersamaan, memenuhi KDH, dan juga bisa dimanfaatkan di atasnya. Jadi istilahnya tidak hanya sekedar menjadi taman yang hanya dinikmati secara visual, tetapi juga bisa dipakai untuk berkegiatan di situ. Bahkan sekarang ini sudah ada teknologi di mana material semacam aspal yang juga bisa meresapkan air. Tetapi secara biaya tentu saja memang ada nilai atau harga lebih dibandingkan material yang konvensional. Tetapi beberapa saya lihat sudah bisa diterapkan di dalam konstruksi, terutama konstruksi ruang luar ya. Jadi di sini seperti saya sebagai arsitek bekerja sama dengan rekan-rekan arsitek lanskap, desainer lanskap, menata, merencanakan, mendesain ruang luar yang tetap fungsional, namun bisa tetap berfungsi juga untuk daerah resapan air hujan. Nah, mungkin rekan-rekan sering melihat adanya taman di atap bangunan atau vegetasi tanaman di dinding muka bangunan atau fasade bangunan. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Apakah hal tersebut bisa diperhitungkan di dalam KDH meskipun letaknya bukan di permukaan tanah? Jadi memang kalau dulu-dulu hal tersebut masih diperdebatkan antara iya maupun tidak. Nah, saat ini baik taman yang berada di atap atau kita kenal sebagai roof garden, ataupun tanaman yang diletakkan di dinding muka bangunan atau kita kenal sebagai vertical green, itu diperhitungkan sebagai KDH. Namun ada syaratnya, tidak bisa secara penuh diperhitungkan sebagai KDH. Jadi kalau kita lihat dari peraturan nomor 135 tahun 2019, area roof garden maupun vertical green yang dikenal sebagai DHB atau daerah hijau bangunan itu hanya bisa mengcover 25% dari KDH yang ditentukan. Sebagai contoh, misalnya kita punya lahan 2000 meter persegi, KDH-nya 30%, minimal ya, otomatis. Nah, berarti kan KDH-nya berarti 600 meter persegi. Nah, roof garden maupun vertical green yang ada di bangunan tersebut itu maksimal hanya bisa mengambil porsi 25% dari KDH yang disyaratkan tersebut. Jadi berapapun banyaknya roof garden atau vertical green di bangunan tersebut, bila lebih dari 150 meter persegi, kan tadi kan KDH-nya 600 meter persegi. Nah, kalau 25%-nya kan berarti 150 meter persegi kan. Nah, bila vertical green roof garden tersebut lebih dari 150 meter persegi, tetap yang diperhitungkan hanya 150 meter persegi, tidak lebih dari itu, karena hanya mengcover maksimal 25%. Ya, tentu saja bila roof garden vertical green-nya hanya 100 meter, ya tetap diperhitungkan 100 meter persegi ya, karena tadi kan KDH-nya 600 meter persegi dan otomatis batasan untuk daerah hijau bangunannya 150 meter persegi. Mudah-mudahan hal ini dapat dipahami sehingga tidak serta-merta bila kita memiliki bangunan yang atapnya full
daerah hijau, rumput, atau misalnya seluruh fasade bangunan dikasih tanaman, itu otomatis KDH di permukaan tanahnya bisa nol. Tidak gitu, itu hanya bisa maksimal 25% dari KDH yang disyaratkan di lahan tersebut. Nah, kemudian saat ini sebetulnya juga sudah mulai dikaji juga lebih dalam mengenai ketentuan kalau misalnya untuk area-area yang memiliki overstake namun cukup tinggi. Nah, itu untuk di peraturan nomor 135 tahun 2019 itu belum dijelaskan secara spesifik, tetapi saat ini pemerintah daerah DKI Jakarta masih mengkaji ketentuan secara pastinya agar bila di atas bangunan itu ada cantilever atau overstake lantai yang cukup panjang dengan tinggi tertentu, sehingga otomatis air hujan ataupun sinar matahari bisa mencapai di area di bawahnya dengan sudut tertentu, itu akan kita harapkan bisa diperhitungkan secara lebih pasti ke depannya. Nah, sedikit tambahan mengenai jalur truk pemadam kebakaran, yang kalau kita berbicara mengenai ketentuan jalur akses truk pemadam kebakaran itu kalau kan tergantung dari volume bangunan. Nah, kadang volume bangunan mensyaratkan akses truk pemadam kebakaran harus bisa mencapai 1/4 atau setengah atau 1/6, bahkan harus keliling. Nah, apakah area-area di sekeliling bangunan tersebut bisa diperhitungkan sebagai KDH atau tidak? Nah, ini diatur di dalam peraturan nomor 135 tahun 2019. Jadi, jalur truk damkar itu dapat dihitung sebagai KDH apabila pertama tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan servis dan atau parkir kendaraan. Jadi murni hanya untuk jalur truk damkar. Kemudian menggunakan material yang meresapkan air, seperti tadi saya sempat singgung. Sekarang ini sudah ada material-material yang secara kekuatan dapat dilalui kendaraan sampai bahkan truk damkar, namun tetap bisa meresapkan air hujan ke dalam tanah. Kemudian luas maksimumnya itu hanya 50% dari batasan KDH yang ditetapkan. Kemudian luas maksimum 5% dari total lahan perencanaan dan bagian dari batasan KDH yang ditetapkan pada subzona KDB rendah. Jadi persyaratan-persyaratan ini penting untuk diketahui di dalam perencanaan, sehingga kita bisa mengakomodir satu ketentuan dengan ketentuan lainnya secara bersinergi di dalam lahan. Namun untuk ketentuan pemanfaatan roof garden maupun vertical greens yang diperhitungkan sebagai KDH ini saat ini hanya bisa diaplikasikan pada kafling-kafling lahan yang memiliki KDB sedang sampai tinggi. Jadi belum semua zona bisa mengaplikasikan hal tersebut. Ya, memang rata-rata hal ini per saat ini baru bisa diaplikasikan pada area-area yang memang di area-area tertentu saja. Tapi tentunya kita harapkan ke depannya ini bisa diimplementasikan ke lebih banyak lagi kafling-kafling bangunan, sehingga baik dari pemilik bangunan merasa nyaman, merasa diuntungkan, dari sisi Pemda dan dari sisi lingkungan juga diuntungkan. Nah, mungkin rekan-rekan tahu material grass block, di mana seperti paving block, namun di tengahnya ada lubang-lubang di mana seringkali itu rumput bisa tumbuh keluar dari lubang-lubang tersebut. Nah, kalau di Jakarta saat ini area grass block tersebut itu bisa dihitung sebagai KDH, namun tidak terhitung full, hanya terhitung sebagai 50% dari KDH. Jadi kalau misalnya kita punya area parkir seluas 1000 meter persegi, semuanya dikasih grass block, yang diperhitungkan sebagai KDH ya nggak 1000 meter, tetapi hanya 500 meter persegi gitu. Jadi ya ini sedikit banyak cukup membantu, terutama untuk area sirkulasi kendaraan itu bisa kita letakkan grass block.
Biasanya kalau untuk di area parkiran atau sirkulasi pedestrian, kadang orang kurang nyaman menggunakan grass block, terutama bagi wanita menggunakan hak tinggi, berhak tinggi, itu agak sulit untuk berjalan di grass block. Tetapi itu bisa kita manfaatkan kalau untuk di sirkulasi kendaraan. Lumayan kita bisa mencicil luasan KDH yang diperhitungkan di lahan tersebut. Nah, berikutnya saya ingin membahas mengenai KTB atau koefisien tapak basement. Kalau di Jakarta rata-rata lahan yang memiliki ketentuan KTB itu biasanya berkisar 50 sampai 55%, ada juga yang 45%. Jadi KTB ini menggambarkan luas besaran lantai basement 1 terhadap luas lahannya. Jadi kalau kita bicara KTB 50% pada lahan seluas 1000 meter persegi, berarti luas lantai basement satunya maksimal adalah 500 meter persegi. Nah, ketentuan KTB ini biasanya hanya ada di lahan-lahan komersial. Biasanya kalau untuk rumah tinggal itu nilai KTB-nya 0, karena memang dari pemerintah daerah tidak mengizinkan adanya pembangunan basement pada perumahan kecil, sedang gitu. Kalau untuk perumahan besar ada beberapa yang memiliki nilai KTB. Tapi kalau untuk lahan-lahan komersial, campuran atau hunian susun, itu biasanya memiliki nilai KTB. Nah, tadi saya sebutkan bahwa KTB itu mengatur luas lantai basement 1. Bagaimana dengan lantai basement 2 dan ke bawah? Kalau untuk lantai basement 2, basement 3 dan seterusnya, batasannya berapapun nilai KTB pada lahan tersebut, luas basement 2, basement 3 dan seterusnya maksimal adalah 75% dari luas lahan. Jadi bila pemilik lahan dan arsitek ingin memaksimalkan KTB pada suatu lahan, kecenderungannya adalah basement 2-nya akan lebih besar dari basement 1, sehingga di atas basement 2 itu ada sebagian basement 2 yang di atasnya itu adalah tanah. Memang secara struktural ada beban tersendiri karena plat di atas basement 2 pada area tersebut harus menopang tanah yang beratnya juga cukup berat juga. Nah, tapi kembali lagi, apabila nilai komersialnya dirasa menguntungkan, maka tidak ada salahnya untuk memperbesar basement 2 sampai dengan batasan 75% gitu. Jadi kalau saya coba rangkum, untuk basement 1 itu sifatnya bervariasi tergantung nilai KTB pada masing-masing lahan. Sedangkan untuk basement 2, 3 dan seterusnya itu nilainya tetap yaitu maksimal 75% dari luas lahan. Tapi biasanya memang kecenderungannya pemilik lahan enggan untuk membuat basement terlalu banyak, karena semakin dalam konstruksi basement itu akan berakibat pada semakin mahalnya biaya konstruksi, karena harus ada pertama mulai dari proses dewatering, bagaimana memompa keluar air tanah yang ada di area tersebut, kemudian penggaliannya lebih dalam, kemudian pembuatan dinding penahan tanah pada saat penggalian basement tersebut agar tanah di sekitar tidak longsor, apalagi kalau di sekitarnya tuh cukup berdekatan dengan tanah tetangga, apalagi kalau tetangganya sudah ada bangunan gitu. Jadi perlu banyak sekali perkuatan ekstra. Dan cerita mengenai KDH dan KTB yang harapannya bisa memberikan penjelasan bagi rekan-rekan sekalian bahwa intinya bukan sekedar memenuhi peraturan lahan dalam merancang atau membangun, tetapi lebih kepada
menjaga ekosistem, keseimbangan alam, kualitas dan kuantitas air tanah, sehingga bila hal tersebut bisa kita penuhi, kita akan bisa mendapatkan kualitas hidup di perkotaan yang nyaman, sehat, kemudian kota kita bisa tidak banjir, dan banyak sekali manfaat lainnya yang bisa didapatkan. Nah, semoga tema kita kali ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di acara bincang-bincang arsitektur berikutnya. Dan jangan lupa bila ada pertanyaan yang ingin rekan-rekan sampaikan, bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah video ini. Oke, sampai jumpa di bincang-bincang arsitektur berikutnya. Salam.